الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, kisah seorang Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama besar ini. Idza haddatsa bihaditsin, ketika beliau memberikan pelajarannya, tausiahnya, lalu fariqa, hatinya melembut, menangis, mungkin membahas tentang neraka, adab kubur, huru-hara hari kiamat, maka beliau mengusap wajah. Beliau mengusap wajah dan mengatakan ma asyaddaz zuka. Apa kemarin? Flu itu, pilek itu tidak enak. Ya, beliau pura-pura flu, tidak ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa beliau menangis, karena tangisan adalah perbuatan orang-orang soleh. Manusia paling soleh di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul, terkenal dengan tangisannya. Siapa? Abu Bakar. Ketika Nabi menyuruh Aisyah supaya meminta ayahnya Abu Bakar untuk mengimami salat karena beliau berhalangan, Aisyah mengatakan, ya Rasul, Abu Bakar itu, ini kebiasaan orang Arab ya, kebiasaan orang Arab menyebut nama ayahnya, bukan memanggil ya, menyebut nama ayahnya di depan orang lain. Kalau kita mungkin tidak seperti itu, mungkin kurang sopan ya, karena kesopanan itu kan berbeda. Di timur seperti ini sopan, di barat belum tentu sopan. Di Arab sopan, barangkali di sini kurang sopan. Sopan itu kan tergantung masing-masing. Ya Rasul, Abu Bakar kalau sholat bacaannya kalah oleh tangisan. Bacaannya kalah oleh tangisan. Sebagai anak tentu Aisyah tahu seperti apa ayahnya, dan ini tidak menghalangi Nabi untuk mencari yang lain. Oh, kalau begitu Umar saja, oh kalau begitu Utsman saja. Enggak, justru beliau bersikukuh suruh Abu Bakar mengimami sholat. Bahkan Nabi menyindir Aisyah dengan mengatakan, engkau ini seperti perempuan Yusuf, yang dimaksud Zulaikha. Engkau ini seperti Zulaikha. Gitu. Ngomongnya apa, maksudnya apa. Justru Aisyah mengatakan bacaannya kalah oleh tangisannya, ini dalam rangka memuji ayahnya.
dalam rangka menonjolkan ayahnya, dalam rangka menunjukkan kepada Rasulullah bahwa ayahnya orang saleh, orang baik, sering menangis gitu. Cuman terkesan yang lain saja ya Rasul. Sebab Abu Bakar ayahku kalau sholat bacaannya kalah oleh tangisannya. Kesannya seperti itu. Nah, para imam faham dengan ucapan Nabi ini bahwa apa yang diucapkan oleh Aisyah mirip-mirip dengan apa yang dilakukan, diucapkan oleh Zulaikha. Apa kata Zulaikha? Aku undang kalian untuk makan-makan pesta buah-buahan. Itu ucapannya. Itu ucapannya. Padahal maksudnya ingin memamerkan, ingin menunjukkan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, karena Zulaikha dihujat, dicaci maki. Qad saghafaha hubba. Dia tergila-gila sama pembantunya, dihujat, dicaci maki oleh wanita-wanita, mungkin teman-teman dia ya, istri-istri para pejabat gitulah. Kata Zulaikha dalam hati, mereka tidak tahu seperti apa ketampanan Yusuf. Kalau mereka tahu, melihat langsung ketampanan Yusuf, mereka tidak akan menghujat aku, tidak akan mencaci maki aku. Kira-kira begitu. Nah, maksud Zulaikha ingin menampakkan, memamerkan ketampanan Nabi Yusuf. Tapi yang keluar dari mulut Zulaikha adalah, aku undang kalian untuk makan-makan pesta buah-buahan. Nah, Nabi mengatakan, wahai Aisyah, engkau seperti Zulaikha. Maksudnya, Aisyah ngomong apa, maksudnya apa, beda. Yang keluar dari mulut Aisyah seolah-olah, jangan Abu Bakar ya Rasul, yang lain saja, karena Abu Bakar bacaannya kalah oleh tangisannya. Padahal maksud Aisyah adalah ingin memamerkan kesolehan, ketakwaan Abu Bakar. Nabi tahu, Nabi faham. Kadang-kadang kita juga faham ya. Kadang-kadang kita juga faham. Maksudnya apa, ngomongnya apa. Ya. Biasa ibu-ibu ya, gelangnya baru, gelang emas gitu. Yang ngobrol, asal ngobrol dia cerita ada ikan begini-begini gitu. Padahal biar pada ngeliat ya. Kita tahu itu. Kita tahu ada yang seperti itu ya. Nah, tangisan itu sesuatu yang menjadi pakaian orang-orang saleh. Beda dengan tertawa terbahak-bahak ya kan. Itu perbuatan ahli maksiat biasanya, para pemabuk, ahli maksiat. Itu kan penuh dengan canda tawa ya. Di tempat pelacuran, di tempat perjudian, di tempat maksiat, panti pijat, segala macam, penuh dengan canda tawa, tertawa-tawa, terbahak-bahak. Nah, sebaliknya, tangisan itu akrab dengan orang-orang saleh. Tapi jangan dipamerkan, kan begitu. Tangisan yang terbaik, antum tahu, satu di antara 7 manusia yang dijanjikan akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar, yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan manusia, salah satunya rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu, seorang
ini bisa laki bisa perempuan ya, walaupun di sini rajul. Seseorang yang mengingat Allah khalian, sendirian, bukan rame-rame, sendirian, tidak ada yang lihat. Fafadat ainahu, lalu kedua matanya menangis, bukan rame-rame, bukan apa istilahnya nangis berjamaah. 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu ramai nangis berjamaah, ada pemandunya ya, asal dia yang tampil ya siap-siap nangis ya. Sepertinya hari ini sepi ya, dan itu memang bukan ciri-ciri orang soleh seperti itu. Kalau mau nangis sendiri-sendiri, bukan di depan jamaah, bukan rame-rame ya. Karena tangisan itu kan biasanya apa ya, menular kan. Tangisan itu biasanya menular. Nggak tahu apa-apa, tapi teman-teman kita pada nangis, biasanya ikut-ikutan gitu. Kalau tertawa kan tidak ya. Kalau kita nggak tahu maksudnya, mereka tertawa, ya kita diem ya kan. Kalau menangis tidak, biasanya menular. Nah, maka salah seorang ulama besar ini, Ayyub As-Sakhtiyani, yang banyak disebut oleh Bukhari di dalam kitab sahih beliau, pura-pura flu, pura-pura pilek ya, tidak memamerkan. Kemudian wa kam min sakitin an ghibatil muslimin. Ini kembali masalah ghibah. Berapa banyak orang yang diam, dia tidak menggibah. Dia tahu si fulan begini-begini, dia tidak ghibah, dia diam, dia tidak nyebut-nyebut. Tapi ini luar biasa lihainya iblis. Idza uktuyibu indahu fariha qalbuhu. Kalau ada orang-orang di sekelilingnya menggibah dia, si fulan, biasanya yang selevel, sama-sama dokter misalnya, sama-sama pemborong misalnya, sama-sama pedagang misalnya, sama-sama ustadz misalnya, sama-sama dosen misalnya. Nah, ketika digunjing, dicaci, dicela di hadapan dia, fariha qalbuhu, senang dia. Walaupun dia tidak ikut-ikutan, tapi ada rasa senang ya. Ini luar biasa lihainya iblis. Kita tidak mungkin selamat. Kita tidak mungkin selamat dari tipu daya iblis ini, kecuali kita ditolong oleh Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, nggak mungkin kita bisa selamat. Iblis tahu persis kelemahan kita. Kita tidak tahu, tidak melihat iblis. Entah sudah berapa ribu, berapa ratus ribu tahun iblis hidup. Dari awal mula, dari Adam Hawa belum diturunkan di muka bumi, iblis sudah hidup sampai hari ini, sampai hari kiamat. Satu-satunya jin yang masih terus hidup sampai hari ini, sampai hari kiamat. Maka tentu pengalamannya luar biasa, dan iblis tidak ada kerjaan lain ya. Iblis tidak ada kerjaan lain, tidak ada nafsu lain kecuali satu, apa? Menggoda manusia, menipu manusia, menjerumuskan manusia. Tentu semakin hari semakin luar biasa pengalaman ya. Gimana kita bisa menang? Gimana caranya coba? Dia ngelihat kita nggak lihat dia, pengalamannya segudang, dia tahu persis kelemahan kita tidak tahu siapa dia, ngelihat saja tidak, kecuali kalau Allah tolong. Kalau Allah tolong kita, baru kita selamat ya. Maka jangan pernah menyombongkan diri, saya orang kuat, saya bisa, saya berusaha,
saya sabar, saya ulet, saya tekun. Jangan. Semuanya tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya kalau Allah tidak menolong kita. Wa huwa athimun bidzalika min thalathati awjuh. Awjuh jamak dari wajhun, bisa pula wujuh, ya, bentuk jamak atau bentuk masdar, tidak harus satu, bisa dua, bahkan bisa tiga, ya. Dan ini berdosa disebabkan atau dilihat dari tiga sisi, tiga wajah, tiga sisi. Yang pertama, al-farhu, dia senang. Fa innahu hasala biwujudi hadhihi al-ma'siyati min al-muqtab. Senang dengan kemaksiatan orang yang digibahkan oleh orang lain. Walaupun sekali lagi dia tidak ikut menggibah, dia diam saja, gitu. Tapi ada rasa senang. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah, insya Allah tidak ada rasa senang. Ketika rasa senang ini diungkapkan, ketika rasa senang ini diwujudkan dalam ucapan dan seterusnya, ini berdosa. Ketika disembunyikan, insya Allah kita sudah belajar kan, bahwa apa yang ada di hati sebelum menjadi amal, sebelum menjadi amalul qulub, maka Allah masih maafkan, Allah masih mengampuni, ya. Seandainya keburukan-keburukan yang ada di hati kita pasti akan diperhitungkan oleh Allah. Kalau buruk ya dosa, kalau baik ya pahala, kalau buruk ya dosa, maka batal ayat. Apa kira-kira ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Batal ayat ini. Seandainya keburukan-keburukan yang ada di hati kita langsung ditulis oleh Allah sebagai dosa, dan nanti akan ada pertanggungjawabannya di sana. Ya. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini nasikh, menghapus. Mana yang dihapus? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibkum bihillah. Keburukan apapun yang kalian tampakkan, diucapkan, dilakukan, ditampakkan, aw tukfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah. Jazm di sini, majzum nih, yuhasib, bukan yuhasibu, yuhasib, artinya pasti. Walillahil ham, ayat ini mansukh, ayat ini terhapus oleh ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seandainya ayat tersebut tidak mansukh, jadilah seperti tadi. Maka sebelum turun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, para sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan berlutut. Para sahabat faham apa maksud ayat tadi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Para sahabat faham dengan ayat itu bahwa keburukan sekecil apapun yang disembunyikan di hati, ada perasaan begini ketika melihat si fulan begini, ada perasaan begini ketika melihat si fulan begini, si fulana begini, tapi cuma di dalam hati, tidak ditampakkan, tidak diucapkan dan seterusnya. Yuhasibkum bihillah, Allah akan bikin perhitungan, Allah akan hisab. Para sahabat faham maksud ayat ini, bahwa sekecil apapun keburukan yang ada di hati akan dihisab. Maka sekali lagi mereka datang kepada Nabi dengan berlutut.
dan mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal amal. Ya Rasul, kami telah dibebani amal-amal, suruh sholat, suruh zakat, suruh haji, insya Allah kami sanggup. Menjauhkan diri dari zina, dari khamr, dari judi, insya Allah kami sanggup. Sekarang ketika turun ayat ini, kami tidak sanggup. Bagaimana hati kita harus selalu bersih, tidak ada rasa ini, rasa itu, iri, hasad, segala macam ketika melihat si fulan, ketika melihat si fulan. Kami tidak sanggup. Rasul menasihati, jangan kalian meniru siapa? Meniru ahlul kitab, Yahudi. Apa? Sami'na wa asayna. Kami hanya dengar ya Musa, kami tidak bisa mentaati. Itu ucapan Yahudi. Jangan, kata Nabi, tapi ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na. Karena para sahabat begitu siqah kepada Nabi, begitu taat kepada Nabi, maka para sahabat, ya sudah, Rasulullah nggak mungkin salah. Rasulullah suruh mengatakan sami'na wa ata'na, ya sudah. Maka para sahabat mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Belum turun ayat itu. Nah, dengan para sahabat sami'na wa ata'na, walaupun berat sekali, Allah kasih hadiah kepada para sahabat. Apa? Dihapus ayat itu dengan diturunkannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah para sahabat. Semakin lama semakin mudah, semakin lama semakin nikmat, semakin lama semakin lezat, semakin lama semakin ringan. Beda dengan Yahudi. Yahudi sebaliknya, semakin lama semakin berat, semakin lama semakin sulit, semakin lama semakin sempit. Kebalikan dari para sahabat, karena para sahabat sami'na wa ata'na. Ketika turun ayat dari Allah kepada Nabi Musa, idbahu baqaratan, sembelihlah oleh kalian sapi betina. Sulit apa mudah? Mudah sekali. Sapi betina. Lebih mudah jantan apa betina? Betina. Jantan kan biasanya mahal. Hewan jantan kan biasanya mahal. Betina murah. Ini paling murah, paling mudah. Tinggal cari sapi betina, mudah kan? Mudah sekali. Tapi karena semangat mereka bukan sami'na wa ata'na, bukan semangat taat, tapi semangat mengkritisi. Ya Musa, terangkan kepada kami, mosok cuman sapi betina. Lihat, yang warnanya apa, yang umurnya seberapa, sudah tua apa masih muda, sudah buat kerja apa belum, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya dijawab oleh Nabi Musa. Akhirnya menjadi berat seberat-beratnya, sangat berat. Itulah Yahudi. Kenapa? Karena yang ditonjolkan oleh Yahudi itu mengkritisi wahyu, dibahas. Kalau antum lihat mirip-mirip siapa ini? Mirip-mirip Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Allah bersemayam di atas arsy, pakai dibahas. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, pakai dibahas. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, pakai dibahas. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, pakai dibahas. Rasul dan para sahabat boro-boro bahas, nanya saja tidak. Jadi diimani apa adanya, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, betul-betul membolak-balikkan
hati manusia dengan dua jarinya, dan seterusnya dan seterusnya. Selesai, nggak ada pembahasan. Nah, muncullah orang-orang buruk ini yang seolah merasa pinter dari para sahabat. Sahabat aja nggak bahas, boro-boro bahas, nanya saja tidak. Tidak ada satupun pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an istiwa'illah. Ada satupun. Ini berani-beraninya dibahas. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti dibahas begini-begini. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti dibahas begini-begini. Dan melelahkan sekali, capek sekali. Dan di awal-awal pembahasan kita dulu kan, Ar-Razi yang tokoh ahlul kalam Mu'tazilah, yang hobinya membahas seperti ini, nyesal merasa telah membuang-buang waktu. Coba kalau buat ngapalin ayat, ngapalin hadis, memahami qala Allah wa qala Rasul sesuai dengan pemahaman para sahabat, kan bermanfaat. Ini menghabiskan waktu untuk berpikir Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Habis waktu. Sementara tidak ada faedahnya, justru sangat membahayakan. Ya. Inilah firqah-firqah dolal, mengikuti kesesatan Yahudi atau Nasrani. Yang kedua, wasani, ada 3 tadi ya, lisururihi bisalbil muslimin, merasa senang dengan aibnya kaum muslimin. Ini kan sebuah sifat yang tercela. Mosok kaum muslimin mendapatkan aib kita senang, mestinya kan kita sedih. Ini malah senang. Siapa yang membuat kita senang ketika saudara-saudara kita terkena aib? Siapa lagi kalau bukan iblis? Siapa lagi kalau bukan iblis? Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib sangat-sangat berharap dari ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut rasa iri dari dada mereka, kami cabut rasa iri dari hati mereka. Ali sangat berharap ayat ini turun berkenaan. Kata Ali, aku, Utsman, Zubair, Tolha. Kenapa? Antum tahu ada apa dengan Zubair dan Tolha dengan Ali? Kan mayoritas para sahabat ada di barisan Ali bin Abi Thalib, kecuali Zubair dan Tolha dan Aisyah. Itu kan di pihak Muawiyah. Aisyah bukan di pihak Muawiyah, sependapat dengan Muawiyah bahwa darah Utsman harus segera diusut. Siapa pembunuh Utsman harus segera diusut. Aisyah sependapat dengan Muawiyah. Oleh karena itu perangnya kan bukan satu, perang Siffin, tidak. Ada perang Siffin, ada perang Jamal. Kalau perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Kalau perang Jamal antara pasukan Ali dengan Aisyah. Tapi sekali lagi yang sering kita bahas bahwa sama sekali Ali tidak berkeinginan untuk perang. Begitu pula Aisyah, begitu pula Muawiyah, sama sekali tidak berniat untuk perang, membunuh saudara sesama muslim. Tapi ada sesuatu, panjang pembahasan. Ya. Intinya, Ali ingin sekali ayat itu, bahwa Allah mencabut rasa iri di hati kaum muslimin. Dirinya, Utsman, Zubair, Tolha masuk di ayat itu. Ya.
Walaupun secara hakikat ayat itu berlaku di mana? Bahwa Allah mencabut rasa iri dari hati kaum muslimin kapan? Setelah kaum muslimin meminum air yang keluar dari pohon sebelum mereka masuk ke surga. Mereka mendapatkan jamuan. Nah, setelah mereka meminum air tersebut, maka Allah cabut rasa iri. Jadi yang betul-betul tidak ada iri, tidak ada hasad adalah di surga. Selagi di dunia ini masih ada. Bahkan belum lama kita bahas ucapan Syekhul Islam, selagi masih ada jasad, maka pasti masih ada hasad. Bagaimana sikap kita? Sudah, sembunyikan di hati. Sembunyikan di hati kita. Jangan sampai keluar di lisan kita, apalagi tangan, apalagi kaki, apalagi mata. Cukup sembunyi di hati. Mudah-mudahan diampuni. Nah, nanti kita insya Allah akan sampai di satu masa, di satu tempat, di mana di situ tidak ada iri sama sekali. Jadi ketika kita mengetahui adik kita atau junior kita atau murid kita ternyata berada di surga yang lebih tinggi misalnya, nggak ada iri, nggak ada iri. Jadi sudah begitu puas mendapatkan surga yang kita dapatkan, walaupun mungkin surga paling rendah. Allah cabut rasa iri. Wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa iri dari hati mereka. Tentu ini nikmat yang luar biasa. Hari ini belum. Hari ini belum. Maka jika kita merasa iri dengan teman misalnya, saudara misalnya, ini wajar. Tapi ingat, cukup sembunyikan di hati. Ya. Dan insya Allah rasa iri itu akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang kalau kita mau mendoakan dia. Minimal kita ucapkan barakallahu fiik. Insya Allah kita doakan dia dengan kebaikan di belakang dia tentunya. Ketika sujud, sepertiga malam, ketika safar, ketika sedang berbuka, kita doakan saudara kita yang kita hasadi. Doakan dengan kebaikan. Insya Allah nanti akan semakin mengecil, mengecil, mengecil. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, watsalitsu innahu la yunkiru. Dia tidak mengingkari. Ini kan semua luar biasa ya. Ini semua betul-betul beliau mengajarkan kepada kita bagaimana supaya hati kita semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Tentu dengan beramal. Ya. Tidak seperti sebagian saudara-saudara kita yang enggak menyebut amal, langsung mari kita bersihkan hati kita. Jangan kotori hati kita. Kita kita atur hati kita, kita manage hati kita. Ya. Maka ada istilah apa itu? Manajemen hati. Ya. Gimana caranya? Gimana caranya? Kita terhadap hati kita tidak berkuasa. Karena hati kita dibolak-balikkan oleh jari Allah. Yang kita berkuasa adalah terhadap tangan kita, kaki kita, lisan kita, mata kita. Itu yang bisa kita lakukan. Gimana caranya? Jaga mata kita agar hati kita bersih gitu. Mereka tidak memberikan cara, langsung saja jangan kotori hati kita, mari kita bersihkan hati kita, kita atur hati kita.
Ya. Kita tata hati kita, gimana caranya? Maka yang benar sekali lagi, kita jaga tangan kita, kita jaga lisan kita, kita jaga mata kita, supaya hati kita bersih. Gitu. Kalau langsung membersihkan hati kita, ya gimana caranya? Gak bisa. Menyentuh saja gak bisa. Sekali lagi, yang dikuasai oleh kita adalah tangan, kaki, lisan, mata, bukan hati. Waqad fil ulum, iblis kadang-kadang mentalbis, menipu orang-orang yang mempunyai ilmu yang sempurna, alim, ulama. Wa yassaruna lailahum, mereka begadang di malam hari. Ciri-ciri ulama kan begitu. Mereka malam begadang, sedikit tidurnya, sebagaimana Imam Bukhari dan lain-lain. Tidur sebentar, bangun lagi, tidur sebentar, bangun lagi, memeriksa catatannya, memeriksa tulisannya, sanadnya, dan seterusnya. Itu para ulama. Padahal ini di waktu yang ketiga. Imam Bukhari membagi waktunya menjadi 3. Untuk belajar, untuk ibadah, dan untuk istirahat. Untuk belajar, untuk ibadah, ya, qiyamul lail, baca Al-Quran, dan untuk istirahat, tidur. Karena kalau tidak ada tidur sama sekali, tentu dia melanggar sunnah Nabi SAW. Ingat 3 orang yang dinasihati oleh Nabi SAW. Nah, di waktu yang ketiga, yang mestinya istirahat, sepertiganya kan sudah dipakai untuk belajar, sepertiganya lagi dipakai untuk ibadah, sepertiganya lagi kan mestinya full untuk istirahat. Ini tidak. Ya istirahat, bentar-bentar bangun. Istirahat, tidur, bentar-bentar bangun. Disaksikan oleh anak muda. Anak muda ini yang menceritakan, akhirnya sampai kepada kita. Ya. Nah, fayassaruna lailahum, sifat para ulama itu menghidupkan malamnya, malam untuk belajar selain untuk ibadah. Wa yad'abuna naharahum fi tasanifil ulum, kemudian di siang harinya banyak menulis. Wa yurihim iblisu annal maqsuda nasruddin. Iblis menipu ulama-ulama seperti ini. Kan orang-orang pilihan di agama tertentu. Saya kira mungkin seluruh agama selain Islam, ya, atau mungkin beberapa kaum muslimin tidak mengenal pembahasan ini. Pokoknya kalau sudah ulama, ahli ibadah, berilmu, seolah tidak mempan godaan setan, godaan iblis. Jelas ini sebuah kekeliruan. Ya, ini pembahasan oleh beliau. Iblis tidak akan berhenti. Sesoleh apapun, setinggi apapun ilmunya, tetap terus digoda oleh iblis, ditipu oleh iblis. Ini contohnya. Jangan kita beranggap sebagaimana orang-orang awam, kalau sudah ahli ibadah, kalau sudah berilmu, kalau sudah hafal Al-Quran, kalau sudah hafal ribuan hadis, kalau menghabiskan waktu untuk sholat berjamaah dan seterusnya, tidak akan digoda oleh iblis. Ini anggapan yang keliru. Nah, iblis memperlihatkan kepada ulama-ulama seperti ini bahwa ulama ini sedang menyebarkan agama. Wa yakunu maqsuduhum al-batinu intisharat dzikri. Lihat nih. Padahal ada di dalam hatinya
ada di dalam dirinya apa? Menyebarkan nama ketenaran, az-zikr. Tentu ini sangat-sangat insya Allah gak ada yang tahu. Kalau si ulama yang kesana kemari mengajarkan ilmu, ternyata dia ingin menyebarkan namanya, ya, wa ulu wasayyid, agar suaranya semakin tinggi. Iblis memberikan rasa bangga saat nama dia terkenal kemana-mana. Gitu. Maka para ulama, sebagaimana waktu itu kita bahas, Imam Bukhari ya, ketika bertemu dengan seorang alim, waktu itu masih remaja Imam Bukhari, lalu ditanya oleh seorang alim, engkau dari mana? Dijawab, aku dari Bukhara. Lalu si alim besar ini mengatakan, kalau engkau dari Bukhara, kenapa kemari? Kenapa tidak belajar di sana saja? Di sana ada Bukhari. Padahal dia sendiri Bukhari, Muhammad bin Ismail. Langsung pergi. Nah, inilah ulama, calon ulama, orang-orang yang selamat. Jadi tidak mengibarkan namanya, tapi menyembunyikan diri dari manusia. Nanti akan sampai kepada ucapan Imam Syafi'i, ya, di mana beliau senang kalau ilmu yang beliau ajarkan itu sampai kemana-mana dan diamalkan oleh manusia, tapi tidak dinisbatkan kepada beliau pribadi. Beliau senang. Ini insya Allah yang selamat. Ya. Beda dengan kita. Ya. Bahkan kita kadang marah ketika nama kita nggak disebut. Itu kan ucapan dia itu nukil ucapan saya. Kok saya nggak disebut? Gitu. Nah, itulah kita. Ucapan dia itu nyontek ucapan saya. Kenapa dia diem saja? Gitu. Imam Syafi'i justru berharap tidak seperti itu. Ya. Dan waktu itu juga pernah kita bahas seorang tabi'in, Abdurrahman bin Abi Layla, yang mendapati sekitar 100-an lebih sahabat. Ketika menyampaikan hadis itu seolah mereka terpaksa. Mereka senang sekali seandainya yang menyampaikan itu yang lain. Inilah para sahabat, inilah para tabi'in, inilah para ulama kita. Jadi tidak berebut, tidak bersaing. Kalau sudah ada yang tampil, ya sudah, alhamdulillah gitu. Bukan kemudian malah ingin tampil, berebut tampil, berebut mimbar dan seterusnya. Betapa jauhnya ya orang-orang alim hari ini dengan orang-orang alim terdahulu. Betapa jauhnya. Mereka sembunyi dari kemasyhuran. Hari ini bernafsu untuk masyhur. Ya. Apalagi sekarang alat untuk masyhur banyak sekali. Ya. Bahkan di dalam kamar sendirian dia punya cara untuk memasyhurkan dirinya. Ya. Dia sholat malam sendiri jam 2, jam setengah 3, nggak ada yang lihat, tapi dia bisa memberitahu kepada ribuan manusia bahwa jam 2, setengah 3 itu dia sedang qiyamul lail. Pasang status, ya, ini luar biasa. Ya. Ya tentu statusnya tidak seperti orang bodoh ya. Nih lihat saya nih lagi sholat tahajud, ini kan
seperti anak-anak itu kan. Ya tentu kalimatnya tidak seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kekuatan kepadaku untuk qiyamul detik ini. Ya jamnya kan ada di situ, jam 2, setengah 3 ya kan. Tentu ini godaan bagi kita semua. Jangan sampai kita tergoda. Ya, sembunyikan. Karena kita beramal yang bisa sembunyikan, sembunyikan. Kecuali nggak bisa. Sholat berjamaah, sholat Jumat, haji, umrah, jihad, ini tidak bisa kita sembunyikan. Ya nggak usah sembunyikan. Adapun yang lain yang bisa sembunyikan, sembunyikan. Wariyasah, kemasuran, kepemimpinan, ketenaran, wa talab ar-rihlati minal afaq ila al-musannif. Bahkan salah satu tujuan mereka itu rihlah. Hari itu mungkin tidak sedahsyat hari ini. Hari itu rihlah tentu penuh dengan perjuangan. Naik unta, naik kuda, tapi ada kesenangan. Sekarang dahsyat lagi. Naik pesawat yang mahal, kelas bisnis dan seterusnya. Gitu. Nah, itu yang dia incar. Walaupun isinya dia menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, tapi dia mengincar di situ. Wa yankashifu hadha at-talbisu bi annahu law intafa'a bi musannifatihi an-nas min ghairi taraddudin ilaih. Seperti biasa, beliau menyingkap talbis itu. Karena talbis itu kan tersembunyi, namanya juga tipuan. Tipuan kan tersembunyi. Tipuan tersebut tersingkap, kelihatan. Kapan? Lau intafa'adu bimusannifatihi an-nasu min ghairi taraddudin ilaih. Ketika tulisan-tulisan dia, ceramah-ceramah dia diamalkan oleh manusia tanpa menyebut dirinya, seperti tadi. Ya. Au quri'at ala nadhirihi fil ilmi fariha bidzalika in kana muraduhu nasral ilm. Kalau disebut namanya, dia senang. Kalau tidak disebut namanya, dia marah, dia menderita, dia tidak puas. Menyingkapnya dari situ. Artinya ini untuk diri pribadi kita masing-masing ya. Kalau dengan seperti itu kok kita sedih, kita menderita, berarti ini talbisul iblis. Tapi kalau kita senang-senang saja, walaupun nama kita tidak disebut, insya Allah selamat. Dan sekali lagi, ini jarang, ini sulit, ya. Ini tidak semua orang. Udah masuk? Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.